Coba jujur ke diri sendiri. Berapa kali kamu pernah berkata, mulai besok aku harus berubah. Besok aku mau rajin olahraga. Besok aku harus disiplin. Besok aku gak mau malas lagi. Tapi kenyataannya, besoknya datang dan hidupmu tetap sama. Kalau kamu pernah merasakan hal itu, tenang. Kamu gak sendirian. Banyak orang terjebak di situ. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka nggak punya impian, tapi karena hal yang lebih mendasar, yaitu kebiasaan kecil yang dilakukan sehari-hari. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa kebiasaan kecil itu jauh lebih menentukan daripada motivasi yang besar. Apa kebiasaan buruk yang diam-diam menghancurkan hidup kita, dan gimana cara bangun sistem yang bikin hidup kita benar-benar berubah. Kita mulai di bagian pertama. Kenapa hidupmu masih sama? Hidup sebenarnya tidak berubah hanya karena suatu keputusan besar. Poin yang kedua, perubahan itu datang dari akumulasi kecil setiap hari. Poin yang ketiga, orang sering salah fokus hanya menunggu momen besar. Padahal yang menentukan justru kebiasaan kecil. Mari kita analogikan dari sebuah pesawat. Bayangkan ada pesawat dari Jakarta menuju ke New York. Kalau misalnya pilot mengubah arah hanya 3 derajat saja, hasilnya pesawat tidak akan pernah mendarat di New York, tapi bisa jadi nyasar ke Washington DC. Ya memang bedanya kecil banget, tapi jaraknya bisa ratusan kilometer. Ya sama halnya dengan hidup. Kebiasaan kecilmu hari ini menentukan kamu akan mendarat di mana. Kamu mau jadi apa di masa 5-10 tahun mendatang. Dalam buku Atomic Habits 2018 yang ditulis oleh James Clear, kutipannya seperti ini. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your system. Artinya, kamu tidak akan naik setinggi impianmu, melainkan jatuh ke level sistem yang kamu bangun sehari-hari. Ya penjelasannya seperti ini. Banyak orang punya mimpi tinggi, mau sukses, kaya, sehat, bahagia. Tapi yang membuat mereka gagal adalah sistem kebiasaan sehari-hari yang tidak mendukung impian atau tujuan mereka. Bagian kedua, yaitu kebiasaan buruk yang diam-diam menghancurkan. Banyak orang merasa stagnan karena tanpa sadar memelihara kebiasaan yang justru menarik hidup mereka itu ke belakang. Ada beberapa hal di antaranya. Yang pertama yaitu menunda-nunda. Pasti sering ngomong, nanti aja deh, besok aja, nantilah. Masalahnya, besok itu bisa berubah jadi minggu depan. Bisa jadi bulan depan, bahkan bisa jadi tahun depan. Dan pada akhirnya, kesempatan hilang begitu saja. Faktor yang kedua, sibuk tapi tidak produktif. Karena banyak sekali di antara kita itu kelihatan sibuk banget, tapi sebenarnya hanya mengisi waktu dengan aktivitas yang tidak mengarah ke tujuan. Misalnya, contoh paling sederhana yang sering kita lakukan sehari-hari. Scrolling media sosial sampai berjam-jam. Meeting tanpa hasil atau bahkan bekerja tanpa prioritas yang jelas. Hanya sekedar bekerja tanpa tujuan. Karena nggak tahu mau ngapain. Harusnya kita punya prioritas utama. Biar bisa selesai di satu masalah, baru lanjut ke masalah yang lain. Atau menyelesaikan suatu pekerjaan, baru lanjut ke pekerjaan yang lain. Jangan semuanya diborong babat habis, tapi gak ada yang selesai. Faktor yang ketiga yaitu overthinking. Takut gagal itu membuat orang tidak berani mencoba. Dalam buku Mindset tahun 2006 yang ditulis oleh Carol S. Dweck, kutipannya berkata seperti ini. Dalam pola pikir tetap, kegagalan dianggap batas kemampuan. Dalam pola pikir berkembang, kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh.
Nah, maksud dari buku tersebut adalah kalau kamu berhenti karena gagal, berarti kamu memilih mindset tetap. Tapi kalau kamu terus mencoba, berarti kamu mempunyai growth mindset, yaitu pemikiran yang berkembang, pola pikir yang berkembang, bertumbuh dan ingin maju. Faktor yang keempat yaitu lingkungan yang toksik. Kita itu memang mudah ke bawah suasana orang sekitar. Kalau lingkunganmu suka mengeluh, kamu pasti ikutan mengeluh. Kalau lingkunganmu suka berkembang, kamu juga ikut berkembang. Karena ada pepatah terkenal mengatakan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersama kamu. Misal dalam suatu kelompok, kamu punya 4 teman, dan teman-teman kamu itu sering ngeluh, toxic, flank victim. Nah, bisa jadi karena kamu sering bersama mereka, kamu akan menjadi orang kelima, itu maksudnya. Kita masuk ke bagian ketiga. Cara mengubah kebiasaan hidup dengan kebiasaan kecil. Perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kita akan masuk ke poin pertama, yaitu prinsip 1% lebih baik setiap hari. James Clear dalam bukunya Atomic Habits juga menjelaskan, kalau kamu meningkatkan 1% setiap hari, dalam setahun hasilnya akan 37 kali lipat lebih baik. 1% itu memang terasa kecil, tapi dalam jangka panjang, itulah yang membentuk sebuah perbedaan besar. Poin yang kedua, mulai dari hal kecil. Misalnya kamu itu hobi olahraga atau kamu mau membangun kebiasaan berolahraga, tapi kamu baru mulai. Jangan langsung olahraga 2 jam sehari, ya cukup misalnya setiap pagi kamu push up 5 kali sampai 10 kali. Biar nanti terbiasa. Jika kamu ingin mulai membaca, jangan targetnya langsung baca 1 buku seminggu. Cukup 1 halaman setiap malam, itu sudah lebih dari cukup. Karena kebiasaan kecil itu lebih mudah dilakukan, sehingga lebih mudah untuk konsisten. Poin yang ketiga, bangunlah lingkungan yang mendukung. Perubahan mungkin tidak cepat dan tidak selalu mudah, tapi dengan waktu dan kebiasaan, hampir semua tujuan itu bisa tercapai. Poin keempat, disiplin itu lebih penting daripada motivasi. Karena motivasi itu sifatnya hanya sementara. Bisa jadi hari ini kamu semangat banget, bisa jadi besok ketika motivasinya udah hilang, ya kamu loyo lagi. Karena disiplin ini adalah kekuatan untuk tetap berjalan meski kamu lagi nggak mood. Contoh, seorang atlet tidak mungkin bisa semangat berlatih, tapi karena dia memiliki jiwa yang disiplin, dia bisa tetap datang ke lapangan untuk latihan. Kita masuk ke bagian keempat, refleksi diri. Sekarang coba tanyakan ke diri kita sendiri. Kebiasaan apa yang selama ini menahan kita di tempat, yang membuat kita tidak berkembang dan stagnan? Kebiasaan kecil apa yang bisa kita mulai hari ini? Ingat, bukan tentang seberapa besar langkahmu, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Teman-teman, hidup ini tidak akan berubah hanya karena punya mimpi besar. Hidupmu benar-benar akan berubah ketika kebiasaan sehari-harimu itu ikut berubah. Jadi jangan remehkan langkah kecil. Karena langkah kecil yang kamu mulai setiap hari dan terus kamu ulangi, itu bisa mengubah arah hidup kamu 180 derajat. Jadi sekarang pilihan ada di tanganmu, mau terus jalan di tempat atau mulai bangun kebiasaan kecil yang bisa mengubah masa depan kamu. So, segitu aja video dari aku hari ini. Semoga ini bisa membantu kamu dan bisa membangkitkan kembali semangat kamu. Mari mulai dari langkah yang kecil untuk tujuan yang besar. Saya Rudi Temoran, salam self improvement. Semangat guys.